Sunani karena dia إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. وإلى حضرة مشايخنا وأبينا وأمهاتنا وسيدنا وقرآن الحبشي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ini jadinya kita pengajian makulat ini kita ngaji santai aja, tapi kita i'timadnya kepada awdahul ibarat. Pertama, makulat itu isim maf'ul daripada lafaz al-qaul. Al-qaul itu maknanya banyak, bisa berucap, tapi yang mendekati makna lughawi di sini adalah yang maknanya al-hamal. Yang maknanya al-hamal. Apa itu al-hamal? Al-hamal itu adalah al-ikhbar anhu. Al-ikhbar anhu. Kita mengatakan Zaidun mahmulun 'alal insan. Kebalikan, al-insan mahmulun 'ala Zaid. Al-insan mahmulun 'ala Zaid, ay al-insan yukhbaru bihi an Zaid. Al-insan yukhbaru bihi an Zaid. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa menjadikan lafaz insan itu sebagai khobar dari lafaz Zaid dengan mengatakan Zaidun insan. Nah, maka insan di situ mahmulun 'ala Zaid. Nah, itu namanya kegiatan hamal. Menjadikan insan sebagai khobar Zaid disebut dengan kegiatan hamal. Ya, berarti kita melakukan hamal. Kenapa? Karena kita hamalna lafzul insan ala Zaid. Itu kegiatan hamal. Apa itu kegiatan hamal? Menjadikan insan sebagai khobar daripada Zaid. Itu yang dimaksud qaul di sini. Itu yang dimaksud qaul di sini. Jadi kalau kita mengatakan al-insan maqulun ala Zaid, ay al-insan mahmulun ala Zaid, ay al-insan mukhbarun bihi an Zaid, ay kita bisa membuat jumlah yang mubtadanya Zaid, khabarnya insan. Itu secara lughah. Jadi nanti kalau begitu kesimpulannya, semua khobar yang ada di muka bumi ini disebut maqul. Semua khobar yang ada di ucapan manusia, yang ada di seluruh dunia disebut maqulun. Insan disebut maqulun, baju disebut maqulun, ya kan? Mata disebut, semua yang bisa dijadikan khobar dia disebut maqulun, ya kan? Kita bisa bilang ini buku. Oh, buku berarti lafaz buku itu maqulun ala hadza. Hadza kitab. Oh, berarti lafaz kitab itu maqulun ala hadza. Kenapa? Karena dia bisa jadi khobar dari lafaz hadza. Semua khobar yang ada di ucapan manusia disebut maqul secara lughah. Kemudian dalam al-ulum al-aqliyah, ulama-ulama dalam ilmu logika mengkhususkan maqul itu kepada naw'un khassun minal mahmul. Ya. Mereka mengkhususkan lafaz maqul li naw'in khassin minal mahmul. Jadi tidak semua mahmul disebut maqul. Hanya bentuk tertentu. Apa itu? Yaitu al-fardul akmal fil hamli, itu yang disebut dengan maqul. Al-fardul akmal fil hamli itu yang disebut dengan maqul. Apa itu al-fardul akmal fil hamli?
al-fardul akmal fil hamli, semakin banyak lafaz yang bisa dijadikan mubtada bagi dia, maka dia semakin sempurna. Saya ambil contoh, kita buat aja di sini. Jauhar ada jism, ada madah, ada surah, banyak ya. Jism ada nami, ada ghair, nami, ada hassas, ada ghair, hassas, ada natik, lagi banyak lah. Saya tadi bilang apa? Makulah itu oleh ulama logika dikhususkan bagi al-fardul akmal fil hamli. Apa itu al-fardul akmal fil hamli? Yaitu lafaz yang intinya semakin banyak cakupannya, semakin banyak lafaz yang bisa dia hamil, maka itu semakin sempurna. Kita ambil contoh di sini. Anggaplah di sini hayawan natik gitu ya. Hayawan natik. Manusia kan, di bawahnya apa? Zaid kan? Zaid, Bakar. Ya. Hayawan natik bahasa lainnya apa? Insan gitu ya. Insan bisa nggak mahmulun ala Zaid? Bisa. Bisa mahmulun ala Bakar? Bisa. Bisa mahmulun ala Amr? Bisa. Oh, berarti dia makul. Tapi apakah insan bisa mahmulun ala jismun namin hassas, atau bahasa lainnya apa, hayawan? Apakah insan bisa mahmulun ala hayawan? Dengan gambaran kita mengatakan al hayawanu insan, nggak bisa. Nah, berarti kalau kita bandingkan nih antara hayawan dengan insan, mana yang lebih sempurna min haitsul hamal? Hayawan. Kenapa? Karena hayawan cakupannya lebih banyak. Ya, berarti dari segi hamal, hayawan ini akmal minal insan fil hamal. Gitu ya. Kenapa? Karena insan tidak bisa mahmulun ala hayawan, tidak bisa mahmulun ala al-faras, tidak bisa mahmulun ala al-asad. Tapi hayawan bisa mahmulun ala insan, ala al-faras, ala al-asad. Oh, berarti ini akmal fil hamal, gitu ya. Tapi akmal daripada ini, gitu ya. Tapi apakah dia paling sempurna? Enggak. Kenapa? Karena hayawan tidak bisa mahmulun ala hadza nih. Apa itu nabat? Kita nggak bisa bilang an-nabatu hayawan, gitu ya. Memang kalau ditinjau ke bawahnya dia lebih akmal. Tapi di sampingnya enggak, dia enggak lebih akmal. Kita nggak bisa bilang an-nabatu hayawan. Kita nggak bisa bilang jismun namin hayawan. Nggak bisa kan? Oh, berarti dia bukan al-fardul akmal. Mana al-fardul akmal? Ini. Ini al-fardul akmal fil hamal. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan jauhar dengan semua yang di bawahnya, ini yang paling lengkap. Semua yang di bawahnya bisa kita bilang Zaid itu jauhar, gitu ya. Hayawan itu jauhar, nabat itu jauhar, gitu kan? Jamad itu jauhar, madah itu semuanya bisa. Artinya apa? Artinya jauhar itu yukhbaru bihi an jami' ma tahtahu, gitu ya. Berarti mana di silsilah ini yang merupakan al-fardul akmal fil hamli? Jauhar kan? Jauhar, gitu ya. Nah, maka kembali lagi ulama-ulama aqliyat mengkhususkan lafaz maqul kepada al-fardul akmal fil hamli, gitu ya. Mana di sini al-fardul akmal fil hamli? Jauhar. Kalau kita perhatikan jauhar ini dalam mantik disebut apa? Disebut jinsun ali. Jinsun ali. Maka dari situ kita bisa paham bahwa jinsun ali itu adalah al-fardul akmal fil hamli. Semua jinsun ali, semua genus tertinggi, semua jenis tertinggi merupakan al-fardul akmal fil hamli.
maka makulat itu digunakan untuk menyebut semua jinsun tertinggi. Kenapa digunakan untuk menyebut itu? Karena makulah ini dikhususkan kepada al-fardul akmal fil hamli, dan yang bisa menjadi al-fardul akmal fil hamli hanya al-ajnas al-aliyah, gitu ya. Makanya ditambahkan ta. Makulatun. Nanti kita bisa nanya, misalkan Zaid itu makulat apa? Bakar itu makulat apa? Gitu ya. Bergerak itu makulat apa? Pakai imamah itu makulat apa? Pakai baju itu makulat apa? Ditambahkan ta. Kenapa ditambahkan ta? Ta di situ fungsinya lin naqli minal wasfiyati ilal alamiyah, atau minal wasfiyah ilal ismiyah. Gitu ya. Jadi yang tadinya makul itu isi maf'ul, enggak, sekarang dia sudah jadi merek. Merek bagi al-ajnas al-aliyah. Gitu ya. Yang tadinya makul itu isi maf'ul yang artinya mahmulun, enggak, sekarang dia sudah jadi merek tertentu bagi al-ajnas al-aliyah. Udah jelas ya? Gak usah dipotong kan? Ini harusnya udah hafal ini. Iya. Harap. Jangan pakai aku sendiri. Saya nggak ini ya. Saya nggak bakal masuk ke sisi-sisi filsafat dari. Makanya nanti ada bagian filsafat itu masyai segala macam. Nanti baca sendiri aja lah. Udah. Ada berapa al-ajnas al-aliyah? Ada berapa al-ajnas al-aliyah? Ada menurut al-ajnas al-aliyah. Ada berapa? Lil mawjudat ya. Jadi yang kita bahas di sini al-ajnas al-aliyah lil mawjudat al-mumkinah. Ini definisi makulat. Makulat itu jinsun ali. Dari sini kita paham bahwa makulat itu jinsun ali. Kita sudah paham di mantik jinsun ada 3, ada 4 bahkan. Jinsun ali, jinsun wasat, jinsun safil. Tambah satu lagi jinsun munfarid. Gitu ya. Apa itu jinsun ali? Tidak ada jenis di atasnya, tapi di bawahnya ajnas. Apa itu jinsun wasat? Di atasnya jins, di bawahnya jins. Apa itu jinsun safil? Di bawahnya tidak ada jins, atau di bawahnya anwa'. Di atasnya adalah ajnas. Apa itu jinsun munfarid? Jinsun munfarid itu di atasnya tidak ada jins, di bawahnya anwa'. Ya. Di atasnya nggak ada jins, tapi di bawahnya anwa'. Contohnya apa jinsun munfarid? Contoh jinsun munfarid adalah al-aqlul mutlaq menurut hukama, menurut Failusuf ya. Al-aqlul mutlaq menurut Failusuf. Jadi ini ingat sebelum kemana-mana ya. Yang kita bahas ini pemikiran orang-orang yang sudah meninggal. Jadi ini teori yang berlaku di zaman itu. Di kalangan para Failusuf. Mungkin Failusuf modern sudah berubah pemikirannya, nggak tahu. Failusuf zaman dulu mengatakan Tuhan itu menciptakan dunia ini melalui yang namanya al-aql. Ya, melalui namanya akal. Jadi akal itu jauhar yang menciptakan alam semesta. Jadi jangan sampai memahami akal di ilmu makulat sebagai ini nih. Enggak. Nah, jelas ya. Menurut Failusuf akal itu ada 10 nanti ya. Disebut al-uqul al-asyarah. Nah, jadi ada al-aqlul mutlaq, di bawahnya ada al-uqul al-asyarah. Al-aqlul awal, al-aqlul tsani, al-aqlul asyir. Saya nggak begitu hafal detailnya. Kemungkinan yang apakah akal ini menciptakan seluruh alam semesta cuman dibagi-bagi tugasnya, atau yang menciptakan semesta itu akal yang ke-10 doang. Saya nggak hafal. Intinya apa? Ada akal, ada mutlaqul akal, ada al-uqul al-asyarah di bawahnya.
Kalau kita bilang al-uqul al-asyarah yang di bawahnya itu anwa', naw' seperti insan, nah, maka mutlaqul aql itu jins. Gitu ya. Oh, berarti mutlaqul aql jins, yang di bawahnya ada al-uqul al-asyarah yang merupakan anwa'. Oh, berarti disebut jinsun munfarid, ketika itu mutlaqul aql disebut jinsun munfarid. Tapi kalau kita bilang yang di bawahnya ini adalah afrod, yang di bawahnya adalah afrod seperti Zaid Bakar, yang di atasnya nawa'. Nah, ini maka nanti dia nawa' munfarid. Gitu ya. Jadi ini kita katakan jinsun munfarid, contohnya apa? Mutlaqul aql. Kalau kita membangun pemahaman kita di atas pemahaman bahwa al-uqul al-asyarah itu anwa' wa mutlaqul aqli jinsun. Jelas ya? Nah, intinya makulat itu al-ajnas al-aliyah. Kalau al-ajnas al-aliyah berarti jinsun. Bisa benar dulu. Udah ngaji ini Nah, tapi semua ilmu-ilmu ini penting dipelajari karena ada di hasyiah. Intinya itu sebetulnya. Sebetulnya semua ilmu emang rada aneh-aneh nanti. Iya. Syekh Mustafa dulu waktu saya belajar ini, beliau bilang gini, yang harus diingat ini kalam falasifah. Kesan ini orang-orang gila gitu. Ya kufar, ini orang-orang ini orang-orang kafir katanya. Tapi kita pelajari, kenapa? Ya karena kita butuh mempelajarinya. Karena apa? Di satu sisi kita butuh untuk membantah mereka, gitu ya. Di sisi lain, ini kadang-kadang muncul di hasyiah-hasyiah. Jangankan hasyiah yang tinggi-tinggi, di warokot juga ada. Ya. Hasyiah Khoridah kalian baca ini ada. Jangankan hasyiah Khoridah, di syarah Khoridah itu ada makulah. Jadi nanti insya Allah ada faedahnya. Tapi capek. Yang ngaji kata saya Mustafa, makulat itu capek ngajinya, tapi faedahnya sedikit. Tapi nggak masalah. Yang penting asik dulu aja belajarnya kan. Yang penting asik dulu, senang dulu. Awi asik sendiri. Jadi kan al-ajnas al-aliyah, oh berarti jinsun safil bukan makulah. Jinsun wasat bukan makulah. Jinsun munfarid bukan makulah. Lil maujudat, oh berarti yang enggak ada. Jinsun ali bagi ma'dumat, enggak masuk makulah. Gitu ya, ma'dumat. Ma'dumat itu mustahilat misalkan. Gitu ya. Atau sesuatu yang mungkin tapi belum ada, enggak masuk juga dalam pembahasan ini, gitu ya. Al-mumkinah, yang mungkin. Kenapa dikasih qaid al-mumkin? Oh berarti Allah itu yang wajibul wujud, enggak ada makulatnya. Gitu ya. Nah, jadi makulat ini hanya berlaku bagi maujudat mungkinah. Karena maujudat ada mungkinah, ada wajibah. Allah juga maujud, tapi enggak masuk. Tidak ada jinsnya Allah itu. Gitu ya. Kalau Allah ada jinsnya, nanti mahya Allah tersusun dari jinsun wa faslun. Berarti mahya Allah murakkab. Al-murakkab muhtaj ila ma yatarakkabu huwa minhu. Sedangkan ihtiyaj itu musuh besar ketuhanan. Gak mungkin ada zat disifati dengan ketuhanan kemudian ada ihtiyaj. Ya meskipun ini kan hal-hal yang sifatnya alam logika gitu ya. Enggak, ulama sebisa mungkin syubhatul ihtiyaj sekecil apapun dihilangkan dari unsur-unsur ketuhanan. Jadi makulat sama kayak mantik ilmu hadis itu, bukan qadim. Maksudnya? Kan mantik ilmu hadis tuh. Bisa. Gitu Ya maksudnya di mantik itu ada pembahasan anwa'ul ilmil hadis. Iya. Udah, pertama makulat ini terbagi pembagian umum, jauhar, kemudian arad. Nanti saya jelaskan dulu. Atau sebelum ke sana ya? Sebelum ke sana mana?
Ada pembagian versi mutakalimin. Ada pembagian versi falasifah. Yang kita pelajari itu versi falasifah. Mutakalimin ini membagi makulat hanya menjadi 3 aja. Jauhar, kaif, dengan ain. Falasifah membagi makulat, pertama jauhar, ada 10 ini. Kedua arad. Selanjutnya arad terbagi 2. Ada al-a'rad ghair nisbiyah. Arad yang bukan arad nisbiyah. Yang kedua al-arad an-nisbiyah. Arad yang bukan nisbiyah apa aja itu? Kaif dengan kam. Arad yang nisbiyah apa aja itu? Terbagi 2. Pertama idhafah. Yang kedua sisanya batin nisab. Ini perlu dijelaskan dulu sebelum masuk ke diskusi-diskusi yang ada di kitab ini. Apa itu jauhar? Jauhar itu intinya yang berdiri sendiri, gitu ya. Jauhar itu yang nanti beda-beda penafsirannya. Ini secara umum aja, sesuatu yang berdiri sendiri. Seperti apa? Seperti tubuh manusia, gitu kan? Seperti jiwa manusia. Berbeda dengan sifat. Sifat itu tidak berdiri sendiri. Dia berdiri karena bertengger di jauhar. Jelas ya? Apa itu kaif? Kaif itu sifat. Saya kasih contoh aja lah. Kaif itu seperti warna. Ya, warna kulit. Ya, warna-warna itu semuanya kaif. Jelas ya? Apalagi marah. Sifat kan? Itu kaif. Sabar. Sabar itu kaif. Gitu ya? Sedih itu kaif. Ain itu apa? Ain itu adalah keberadaan seseorang di suatu tempat atau keberadaan sesuatu di suatu tempat. Gitu ya. Contohnya apa? Kita misalnya bilang Dafa lagi di Masjid Azhar. Dafa fil Jami' al-Azhar. Fil Jami' al-Azhar sifat bukan? Sifat kan? Keberadaan Dafa di Masjid Azhar sifat kan? Sifat. Gitu ya. Ini secara singkat yang di sini. Kita ke sini. Falasifah, jauhar sudah tahu. Kedua arad. Yang harus dipahami, jauhar ini kan jinsun ali ya. Arad ini bukan jinsun ali. Ya, makanya arad ini tidak masuk dalam makulat yang 10. Jelas ya? Aradnya nih. Nah, yang masuk itu kaifnya, kamnya. Aradnya ini bukan jinsun ali. Arad bukan jinsun. Saya ulangi lagi penjelasannya dengan lebih jelas. Arad di bawahnya ada apa? Ada kam, ada kaif, ada ain, ada idhafah, ada milk, ada al-fi'al, ada al-infi'al gitu ya. Itu kan arad tuh. Ini arad di bawahnya ada afrod. Hubungan arad dengan afrod di bawahnya, apakah hubungan antara jins dengan afrodnya atau bagaimana? Saya jawab, hubungan arad dengan afrod di bawahnya itu bukan hubungan jins dengan afrodnya, bukan. Tapi hubungan arad dengan afrod di bawahnya itu adalah hubungan arad am bagi afrod di bawahnya. Jadi bahasa mudahnya apa? Bahasa mudahnya arad itu bagi afrod di bawahnya merupakan arad am, bukan jins. Jelas ya? Kenapa itu harus dipahami? Karena kalau kita bilang arad ini jins bagi afrod di bawahnya, nanti yang jinsun ali bukan kaif dengan kam, langsung aja arad. Jadi nanti kita tinggal bilang jinsun ali itu 2 aja, jauhar sama arad. Gitu kan? Nah, sedangkan mereka bilang apa? Mereka bilang jinsun ali itu jauhar, kaif, kam, idhofah dan
arad nisbiyah yang lain. Gitu ya. Tapi kan dari situ kita paham bahwa arad ini bukan jinsun ali bagi afrod di bawahnya, tapi dia adalah arad am. Makanya arad bukan makulat. Gitu ya. Arad bukan bagian dari makulat asyarah. Jelas ya? Nah, arad terbagi dua. Ada arad yang bukan arad nisbiyah, ada arad nisbiyah. Apa itu arad nisbiyah? Arad nisbiyah itu sifat-sifat yang tidak bisa kita pahami kecuali dengan memahami perkara lain. Sifat-sifat yang tidak bisa kita pahami kecuali dengan memahami sifat-sifat lain atau perkara lain. Contohnya apa? Tinggi. Tinggi sifat bukan? Saya bilang dafa itu tinggi. Sifat bukan tinggi itu. Sifat. Tapi kita tidak bisa memahami tingginya dafa kecuali kalau kita memahami bahwa di sana ada zat lain yang lebih pendek dari dafa. Gitu ya. Kan kalau tinggi tanpa ada pembanding nggak bisa disebut tinggi. Jelas ya? Nggak mungkin dafa itu mutlak paling tinggi, enggak. Pasti ada sesuatu yang lebih pendek dari dafa dan lebih tinggi dari dia, gitu ya. Itu arad nisbiyah. Arad nisbiyah itu sifat yang tidak bisa kita pahami kecuali kita bandingkan dengan sesuatu yang lain. Ada arad atau sifat yang tidak nisbiyah. Artinya kita bisa paham sifat itu tanpa membandingkan sifat itu dengan sesuatu yang lain. Terbagi dua, kaif dengan kam. Kaif dengan kam. Contoh kaif. Novel putih ya. Kita bisa memahami putihnya novel tanpa membandingkan dengan yang lain. Beda kalau kita bilang novel lebih putih. Tapi kalau kita bilang novel itu putih, udah cukup. Tanpa perlu membandingkan sesuatu yang lain, gitu ya. Novel itu berani, gitu kan? Gagah perkasa, gitu kan? Nggak perlu kita bandingkan dengan sesuatu yang lain. Kam itu contohnya, contoh kam. Buku itu ada dua, gitu ya. Atau saya punya dua buku, atau buku tulis saya ada dua. Buku tulis saya ada dua. Berarti saya punya buku tulis dan disifati buku tulis itu dengan sifat dua kan? Sifat dua itu bisa nggak kita pahami tanpa membandingkan dua buku ini dengan yang lain? Nggak perlu, gitu ya. Nah, itu namanya kam. Jadi kita sudah paham apa itu arad nisbiyah dengan arad nisbiyah. Arad yang bukan nisbiyah terbagi dua, kaif dengan kam, gitu ya. Kaif contohnya tadi warna, amarah, emosi, gitu ya. Kam itu pokoknya segala sifat yang menuntut pembagian. Kam itu segala sifat yang menuntut pembagian. Seperti apa? Angka, gitu ya. Ukuran, misalkan apa namanya? Dafa mobilnya banyak, gitu ya. Itu kan menuntut pembagian, bisa dibagi. Bisa dibilang KF kualitas gitu loh, kam kuantitas. Ya itu bahasa anak beduknya begitu. Bukan kan orang-orangnya KF kam itu bisa dibilang begitu nggak? Iya emang begitu. Bisa ya? Nah, kan selama ini baca kaif kualitas, kam kuantitas. Nah sekarang kita korek-korek nih. Hakikat dari kam apa, kaif apa gitu ya. Nanti kalau udah belajar ini, ketika kita baca ungkapan ulama bila kaifin, nah, kita paham, oh bila kaifin, gitu ya. Selanjutnya arad nisbiyah terbagi dua. Arad nisbiyah terbagi dua. Ada idhofah, ada yang bukan idhofah. Bedanya apa idhofah dengan bukan idhofah? Idhofah itu gini. Tadi kita sudah bilang arad nisbiyah itu kita tidak bisa paham sifat tersebut kecuali dibandingkan dengan perkara lain. Kita lihat nih perkara lainnya. Kalau perkara lainnya tidak bisa kita pahami kecuali dengan membandingkan perkara lain tersebut dengan perkara pertama, namanya idhofah. Jadi kalau di idhofah begini.
hubungannya. Ada sifat. Sifat ini nggak bisa kita pahami kecuali kita bandingkan dengan sifat yang lain. Gitu ya. Sifat yang lain ini juga tidak bisa kita pahami kecuali kita bandingkan dengan sifat pertama. Contoh, kalau saya bilang Haisam anak Baba Rambas. Bunuwah ya, atau kaunu Haisam ibnan. Bisa nggak kita menggambarkan sifat keanakan Haisam tanpa kita membayangkan bahwa di sana ada seseorang yang disifati dengan bapak? Bisa nggak? Bisa nggak kita membayangkan sifat keanakan Haisam tanpa membayangkan ada sesuatu yang lain yang disifati dengan bapak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Sesuatu yang lain yang disifati dengan bapak itu, bisa nggak kita membayangkan bahwa dia disifati dengan bapak kecuali kita membayangkan bahwa dia menuntut ada sesuatu yang lain yang disifati dengan anak. Nah, jadi hubungannya gitu. Gitu ya. Itu namanya idhofah. Jadi kalau idhofah apa? Nisbah bertemu nisbah. Gitu ya. Nisbi ketemu nisbi. Ini nisbi pertama ketemu nisbi kedua, mutlak, gitu ya. Nanti muncul pertanyaan, daur dong. Nah, ya itu. Nanti kita belajar di sini, daur ada dua, ada ma'i, ada sabqi. Yang mustahil itu yang sabqi. Kalau daur ma'i tidak mustahil. Ini masuknya daur ma'i. Nanti kita bahas. Sisanya baqi nisab itu sifat-sifat yang nisbahnya satu aja. Kalau ini kan idhofah itu nisbahnya dua. Kalau baqi nisab nisbahnya satu aja. Artinya apa? Ada sifat yang tidak bisa kita pahami kecuali kita membayangkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lainnya tidak butuh. Penggambarannya tidak butuh untuk membayangkan nisbah yang lain, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya di sini ain. Apa lagi? Milk. Fi'al. Infi'al. Apa lagi? Adul maqulati fi 'ashrin sa'anzimuha. Wada'. Terus berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi. Ayyan fa'il. Udah. Infial. Udah. Fi'al. Fi'al. Aina. Udah. Aina. Apa lagi? Aina, mata. Oh iya. Mata. Ya. Jadi pas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita perhatian. Aina itu apa? Aina itu keberadaan sesuatu di suatu tempat. Gitu ya. Contohnya tadi, Dafa ada di Masjid Azhar. Kita nggak bisa membayangkan keberadaan Dafa di suatu tempat kecuali kita membayangkan ada tempat. Berarti nisbiyah kan? Nisbiyah. Tapi kita bisa membayangkan tempat. Kita bisa membayangkan Masjid Azhar tanpa membayangkan ada sesuatu yang menempat di situ. Gitu ya. Milk itu apa? Milk itu sifat apa namanya? Keberadaan sesuatu diliputi oleh sesuatu yang lain. Contohnya apa? Pakai baju. Nah, kita bilang Gus Haisam pakai baju. Memakai baju itu kan sifat kan? Sifat. Gitu ya. Bisa nggak kita membayangkan posisi Gus Haisam memakai baju tanpa kita membayangkan ada baju di situ, ada sesuatu yang dipakai di situ? Nggak bisa kan? Nah, berarti nisbiyah. Fi'al itu apa? Fi'al itu ta'thir, mempengaruhi. Contohnya apa? Api memanaskan air. Api memanaskan air. Memanaskan air itu namanya maqulatul fi'al. Maqulatul fi'al. Kita bisa nggak membayangkan memanaskan, kegiatan memanaskan tanpa membayangkan ada sesuatu yang dipanaskan? Nggak bisa. Infial, ta'athur, efek. Contohnya apa? Contohnya air ini terpanaskan. Nah, kita nggak bisa membayangkan sifat terpanaskan tanpa membayangkan ada sesuatu yang memanasi dia, gitu ya. Wada' itu posisi. Nah,
Contohnya apa? Dafa sila, dafa berdiri, dafa sujud. Itu semua posisi tubuh. Dafanya jauhar, tapi sujudnya itu sifat. Gitu ya. Bisa nggak kira-kira kita membayangkan dafa sujud tanpa membayangkan hubungan antar posisi tubuhnya, posisi anggota tubuhnya? Kenapa kita bilang dafa itu sujud? Karena anggota tubuh. Karena kita melihat hubungan antar anggota tubuhnya dan hubungan antara anggota tubuhnya dengan alam luar. Gitu ya. Terakhir mata. Mata itu apa? Mata itu keberadaan sesuatu di satu waktu. Dafa kemarin. Kemarin itu sifat. Keberadaan dafa di waktu kemarin itu sifat. Nah, untuk membayangkan itu kita harus membayangkan, oh, ada waktu di sana. Gitu ya. Jadi semuanya ini makulatul idhofah. Kenapa mutakalimun bilang 3 doang? Mutakalimun hanya bilang 3. Kita harus paham secara umum gini, segala sesuatu yang ada di muka bumi atau segala sesuatu yang maklum yang kita pikirkan, imma maujud imma ma'dum. Ya kan? Kullu ma'lumin imma maujud wa imma ma'dum. Segala sesuatu yang bisa kita bayangkan, kalau nggak ada ya nggak ada, gitu kan? Ada yang ada. Jauhar otomatis. Nah, di sini bilang arad. Arad itu sesuatu yang intinya sifat ya. Arad itu sifat. Sifat itu harus maujud. Sifat itu harus maujud, harus ada. Ulama itu ketika mengatakan dia harus ada. Ada itu artinya apa? Ada itu artinya menurut ulama, kalau kita dibukakan hijab, kita bisa melihat wujudnya. Jadi suara itu, ya suara, maujud nggak? Maujud. Kenapa kita bilang maujud? Maksudnya apa? Maksudnya andaikan Allah membuka hijab dari mata kita, kita bisa melihat suara. Gitu ya. Nah, jadi kata mutakalimun ini kan selain jauhar kan sifat. Sifat itu harus maujud, harus ada kan? Harus punya wujud. Di antara sifat-sifat ini yang punya wujud hanya ini sama ini. Sisanya nggak punya wujud. Sisanya tidak punya wujud. Mereka bilang sisanya ini tidak punya wujud. Sisanya adalah sesuatu yang adami. Tidak punya wujud, berarti tidak bisa disebut arad. Sisanya oleh mereka disebut apa? Umur i'tibariyah. Umur i'tibariyah. Apa itu umur i'tibariyah? Umur i'tibariyah itu ma ya'tabiruhul aql, sesuatu yang dipertimbangkan akal. Kita ambil contoh. Dafa memakai baju. Ada jauhar di situ yaitu dafa. Ada sifat di situ menurut hukama, ada sifat di situ apa itu? Kegiatan memakai baju. Kata hukama, memakai baju itu bukan sifat. Ya, kaunuhu yalbasus thawb, kaunuhu labisan, itu nggak punya wujud. Andaikan Allah buka hijab dari mata kita, nggak ada itu sifat namanya memakai baju, nggak. Yang ada di alam nyata cuma jauhar yang disebut dafa dengan baju. Udah dua itu aja. Nggak ada sifat tambahan yang namanya milk, yaitu memakai, itu nggak ada. Gitu ya. Dan ini yang masuk akalan di kepala kita. Nah, makanya sering itu apa namanya, Syekh Muhammad itu sering bilang akidah Asy'ariyah itu mudah, jelas, gampang diterima akal. Ini sisanya apa? Sisanya jauhar dafa, jauhar baju, ada sifat lain namanya sifat milk, memakai baju, berarti ada sifat lain. Kalau ada sifat lain, berarti dia harus sah untuk dilihat oleh mata, andaikan tidak ada hijab. Nggak bisa kita menerima, itu susah, gitu ya. Kita ambil contoh lain. Api memanaskan air. Api jauhar, air jauhar. Kata falasifah,
Ada sifat di situ, apa itu? Sifat memanaskan. Kata mutakallimun nggak ada. Yang ada itu hanya api sama air yang nempel. Nggak ada sifat tambahan namanya memanaskan. Yang kalau dibuka hijab kita bisa melihat sifat itu menempel di api. Nggak ada. Jelas ya? Nah, makanya mereka bilang nggak. Yang punya wujud hanya ain, kaif dengan jauhar. Sisanya madum tadi ya. Sisanya Murid kibar. adami, umur i'tibariyah. Nah, emang terasa seolah-olah ada? Enggak. Sebetulnya bukan ada. Itu terasa ada karena otak kita ketika melihat api dengan air, otak kita mempertimbangkan ada kegiatan yang namanya memanaskan. Gitu ya. Nah, iya udah itu. San, ini aneh. Kalau gitu, kenapa kita falsafah bisa nggak kalau kita jauhar langsung, kalau kita bagi langsung jauhar, kaif, kam, idofa, aina, mil, fi'al gitu, bisa nggak? Maksudnya? Harus kita bagi jadi dua dulu. Karena kalau dibagi jadi dua dulu, nisbahnya arot sama afrodnya kan tadi bukan tidak sama seperti nisbahnya jauhar sama afrodnya jauhar. Tapi kalau dilihat-lihat agak sama. Yang Anda pahamin agak sama karena kayak ini contoh al-a'rab ghairu nisbiyah. Kita nggak bisa bilang al-a'rab kaif al-a'rab ghairu nisbiyah karena di situ nggak masuk kam. Kayak yang tadi jauhar sama kan bisa nggak kalau kita bagi al-ajnas al-aliyah indal falasifa kan ada asyrah. Bisa nggak kita baginya langsung jauhar, kaif, kam, idofah gitu tanpa harus dibagi arad. Iya, memang begitu pembagiannya. Cuman ini saya seperti ini kan, supaya gampang memahaminya. Kenapa terbatas di 10? Jadi ini pembagian ini, pembagiannya juga dari segi wajhul inhisar fi asyarah. Gitu ya. Ini saya kalau membagi apapun pasti kalau ada yang sekelompok saya kelompokkan. Supaya apa? Supaya gampang memahaminya gitu ya. Bisa kalau langsung kayak gini juga bisa. Bisa langsung ya. Biasanya begitu. Di buku-buku gitu bang. Berarti kalau antara kaif kam sama arot ghairu nisbiyahnya itu bukan jinsiyah, Ustaz? Cuman formalitas bahasanya maksudnya. Mana? Kaif sama? Iya, kan ada kaif sama kam. Terus ada arot ghairu jinsiyah kan? Nisbiyah. Nah, arot ghairu nisbiyah. Bukan, ini arot am. Arot am juga. Oh. Iya. Kenapa arot am? Kenapa arot am? Iya, itu kenapa? Karena dia kharij 'anil mahiyah. Oh Ya iya. kan? Hmm. Nah, dan afrodnya itu mukhtaliful haqaiq. Oh iya. Gitu. Kalau kita perhatikan ini semuanya, ini kenapa disebut arot am? Karena yang di bawahnya semuanya mukhtalifun bil haqiqah. Gitu ya. Dan arot itu kharij an mahiyatil kaif, kharij an mahiyatil kam dan seterusnya. Ini arot itu bukan zati bagi afrod di bawahnya, gitu ya. Gimana? Oke. Kalau di situ zati saja. Ya. Jin sejati kalau ini al-am ya. Gimana? Wal kulliyatu khamsatun dunan tiqas. Apa tuh? Jinsun wa qasun aradun wa khas wa awwalul salasatun bila syatat jinsun wa qasun jinsun gimana? Wa awwalul salasatun bila syatat jinsun ba'idun la qaribun wa jinsun qaribun aw ba'idun aw wasat. Kenapa nggak menghafal sulap? Ayo apa? Ini masih nyantai yang mukoror ini. Terakhir apa kita? Nanti kode. Sebagian matan itu membuat kita terdesak untuk menghafalnya. Kenapa? Karena gurunya nyebutin terus di kelas, kitanya jadi lama-lama apa? Wah, ngapal deh. Ayo dulu tuh kayak gitu. Yair lu. Apalin ngepel. Udah, ini hapus foto. Dari foto Mi. Kan sekarang terasa. Jadi di mantik kita cuma jinsun ali, jinsun wasat, jinsun qarib, jinsun munfarid. Nah, akhirnya jinsun alinya dipreteli
sedalam-dalamnya di ilmu makulat. Ilmu logika itu saling berhubungan. Kamu suka? Jadi kalau di ulama Asy'ariyah itu maksudnya dia itu pembagiannya seperti mutakalimun berarti. Ya, mutakalimun itu mencakup Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Ya yang Ahlussunnah Mu'tazilah. Nanti di kitab-kitab Ahlussunnah nggak ada pembagian. Kitab-kitab yang bagus untuk kalian beli ketika baca makulat itu mana yang kecil itu yang biru ya, kitab ini bagus banget kalian baca sebelum mengaji. Baca ini 10 kali dulu, 10 kali 5 kali kan baca. Materi yang bakal dipelajari aja baca 5 kali. Terus apa lagi? Nanti kalau udah khatam ngaji ini kalian mau mutolaah ini nggak masalah. Apa tuh Bang? Hasyiator terhadap makulat ini. Ada juga hasyiah makhluf, itu lebih luas lagi hasyiah makhluf. Apalagi ya? Ada makulat al-Bulaidi sama hasyiator. Makulat al-Bulaidi sama hasyiator. Itu yang 8 semua berarti Bang? Hah? Asia yang membahas 8 nazom. Ya, Bukan 2 itu ya. bukan. Itu Syekh Said Fudah tidak diragukan. Ya, kalau mau baca itu insya Allah istifadah banyak banget. Ya udah, kita mulai baca kitab. Mau istirahat dulu. lanjutan. Ngantuk kan? Sana bagus nih. Belum. Makin jadi seotong. Ya duluan cakapannya. Kalau Awdahul Ibarat itu dia kelebihannya ya dia karena dia muasir ya. Jadi dia banyak mempermudah ibarah yang ada di Syarah Suja'i. Suami. Nah, ini pembacaan yang benar Suja'i. Pembacaan yang benar Suja'i. Sujai. Susu, jahe, sama pakai wangi. Oh iya. Sujai. Susu jahe. Wih. Astagfirullahaladzim. Ada Pak. Bisa dibaca di situ nisbah ila Suja'iyah bidhammisin al-muhmalah. Sudah, nanti baca sendiri aja lah biografinya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman tanazzaha an simatil makhluqat. Hamdan segala puji liman bagi zat tanazzaha yang suci an simatil makhluqati dari tanda-tanda atau sifat-sifat makhluk. Wa taqaddasa dan suci anil kammi wal kaif. Nah, ini baru istilah dari kam dan kaif. Dari ukuran, dari kuantitas ya kata anak peduhnya. Wal kaifi dan kualitas. Wasairil munqisati dan segala sesuatu yang mengesankan kekurangan, mengurangi. Wa salatan wa salaman, salawat dan salam ala sayyidina Muhammadinil jami'i lil hikam, kepada tuan kami Nabi Muhammad al-jami' lil hikam, yang mengumpulkan hikmah-hikmah. Wa ala alihi, pada keluarganya, wa ashabihi jawahiril fadli wal karami, yang mana keluarga dan sahabat itu adalah jawahir, mutiara-mutiara keutamaan dan kemuliaan. Man bihim iqdul ma'arif intazam, yang mana mereka itu adalah orang-orang bihim yang disebabkan oleh mereka intazama iqdul ma'arif, menjadi tersusun. Apa yang menjadi tersusun? Iqdul ma'arif, apa namanya, untayan ma'rifat.
Ikdul itu ya, kalung ya. Wa ba'du fayaqulu al-faqiru ila maulahu Ahmadus Suja'i la yazalu fi sabilil khairati sa'i. Nah, yang mana Ahmad As-Suja'i ini selalu berusaha fi sabilil khairat. Hada syarhun latif. Kitab ini adalah penjelasan yang latif. Latif itu saghirul hajmi badi'us sun'i binisbati li kathrati ma'anihi. Wa anmudhajun syarif, dan contoh yang mulia li nazmi al-maqulat, bagi nazam saya terhadap makulat. Karena ini syarah dan nazam tulisan As-Suja'i dua-duanya. Yang mana syarah ini yutammimu mufadahu, menyempurnakan mufadahu, faidah. Mufad isi maf'ul. Mufad isi maf'ul atau bisa jadi masdar mimiyah. Mufad ay ma afadahu an-nazmu wa yuwayyinu muradahu. Mustamidan dzalika, diambil dari mana? Minal mawaqif, dari kitab mawaqif tulisan Al-Iji, wa syuruhihi, syarah-syarahnya, syarah mawaqif seperti syarah Sayyid Al-Jurjani. Wa ghairiha minal kutubil mu'tabarat salikan sabilal ijaz ma'a tawdihil murad. Dengan menggunakan metode ijaz ya, ringkas sambil menjelaskan yang dimaksud. Wa billahi yasta'inu wa asta'idzu min syayatinil insi wal jinni fid dunya wa yaumit tanad, yaumit tanad hari kiamat. Wa samaituhul jawahiral muntazimat fi 'uqudil maqulat. Mutiara-mutiara yang tersusun rapih dalam kalung makulat. Waqad qultu, dan sungguh aku telah berkata ba'dal basmalati, setelah basmalah, walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ahbabihi al-mufaddalah. Apa yang beliau katakan, innal maqulati jam'u maqulatin. Nanti baca aja tuh tariknya tuh. Apa itu maqulat? Haqiqatun maqulatun ila akhiri, baca sendiri aja. Udah saya jelaskan tadi. Wal murad biha fi istilahil hukama, yang dimaksud maqulat dalam istilah hukama al-ajnas al-'aliyah lil mawjudat. Nah, baca juga tuh al-ajnas al-'aliyah lil mawjudat nomor 1, baca itu dari bawah. Inna maqala wal murad biha ila akhirih. Ya, baca aja nanti insyaallah sudah jelaskan itu. Ladaihim, jadi jinsun ali bagi maujudat. Kurang 1, lil maujudat al-mumkinah. Ya. Dan mungkin itu buta kalimun aja nambahin apa? Yang harusnya ditambahkan mumkinah. Ladaihim, menurut mereka. Siapa mereka? Ay indal hukama, menurut Fay Yusuf. Tuhsaru fil ashri, makulat itu dibatasi pada 10 saja. Wahya, apa itu 10 itu? Aradun, arad bi fathataini, dengan 2 fathah, wa anwa'uhu 9. Arad itu ada 9. Nah, ini kita baca. Tadi kita bilang apa? Arad itu adalah arad am bagi afrad di bawahnya kan? Afrad di bawahnya adalah ajnas aliyah kan? Karena afrad di bawahnya apa? Kam, kaif, semuanya ajnas aliyah, mereka makulat. Kok di sini disebut anwa'uhu 9. Anwa'uhu 9. Gampangnya apa? Gampangnya ya nawa' idhafi. Yang dimaksud dengan anwa' di sini ai nawa' idhafi. Nawa' idhafi itu apa? Nawa' idhafi itu jinsun. Ya, nanti ya dibacalah di matla', di tahdzib, harusnya muqarrar usuluddin ini. Kan? Nawa' idhafi. Muqarrar usuluddin kan? Iya sudah lewat, cuma udah lupa. Tersedia lupa. Ya, nawa' idhafi itu jinsun. Tapi karena dia masuk di bawah jinsun yang lain, seperti apa? Hayawan. Hayawan itu jinsun, tapi karena dia masuk di bawah jismun nami, maka dia naw'un bil idhafati ilal jismin nami. Itu malgi kemarin. Ada aja. Gitu ya. Yang 1. Kita saurat. Ya. Iya. Jadi itu masalahnya lagi.
Jadi intinya apa? Intinya Oh iya ingat. Orang ada kita kabarin gimana bilang lagi anjir. intinya apa? Intinya kaunuhu jinsan aliyan la yunafi kaunahu naw'an idafiyan. Gitu ya. Kaunuhu jinsan aliyan la yunafi kaunahu naw'an idafiyan. Karena naw idafi itu ya jinsun. Coba kita baca. Fa in qila kaifa takunu tilka al-a'rad anwa'an wa qad qila qablu hiya al-ajnas al-'aliyah lil mawjudat. Qulna hiya anwa'un bi'atibarin dirajiha tahta mutlaqil 'arad. Wa hadha la yunafi jinsiyataha fi haddi dhatiha fa hiya anwa'un idafiyah la haqiqiyah. Ya. Nanti kalian buka PDF-nya. Ini. Hasyiator. Buka PDF-nya halaman 8. Ya jangan ambil. Bisa ada dia. Ngeri banget. Soalnya habis 10.000 tadi. Saya mantap banget ya. Beli banyak deh. Gimana begini? Ini kan? Paham kan? Paham. Yang penting 50% 70%. Ya kan udah gede, nggak mungkin saya artiin satu-satuan. Ya belinya yang gitu. Beda halamannya nanti. Ya tapi di sini di masalah ini wa anwa'uhu tis'ah. Di sini Al-Imam Al-Attar Grand Syekh Hasan Al-Attar mengatakan apa? Wa anwa'uhu ayil 'aradi tis'atun in qulta hiya ajnas 'aliyah fa kaifa taj'alu anwa'an? Qultu kaunuha anwa'an idafiyah la yunafi annaha fi haddi dhatiha ajnas 'aliyah. Gitu ya. Fa in qulta ja'aluha anwa'an idafiyah, ini panjang masalahnya udah. Panjang. Ini maksudnya apa? Di sini lebih detail. Nanti di sini ada syubhat tambahan. Silakan kalian baca. Mau dibaca? Mau dijelasin? Boleh. Kita ini dulu lah, kita baca syarahnya dulu ya. Wa jauharu. Ya. 10 itu wahya aradun wa jauharu. Ya, arad dan jauhar. Wa umdatuhum fi hasril a'radi fi tis'ah. Apa itu umdah? Maksudnya dalil mereka, pegangan mereka, pijakan mereka hukama, failusuf ketika membatasi makulat itu hanya pada 10. Apa pijakannya? Wa umdatuhum fi hasril a'radi fi tis'ah. Ya kan? Kenapa arad itu hanya 9? Kalau tambah jauhar berarti keseluruhan makulat 10. Kenapa hanya 10 makulatnya? Atau kenapa aradnya hanya 9? Apa pijakannya? Al-istiqra'an nafis. Istiqra'na nafis. Kita paham apa itu hasr ya. Apa itu? Hasr. Hasr itu membatasi gitu kan. Hasr itu belum lupa kan ada bahas wal munazarahnya risalah Syekh Muhyiddin. Nah, nanti kalian buka di risalah Syekh Muhyiddin. Taksim. Taksim itu apa? Ja'lu syai' aqsaman gitu ya. Terbagi dua kan? Taksim istiqra'i dengan taksim aqli. Kalau taksim aqli maka mutaraddidan bainan nafi wal itsbat. Atau kalau kita mau kasih definisi, taksim aqli itu yang mana akal itu tidak membolehkan ada pembagian lain. Contohnya apa? Contohnya manusia itu imma zaid, imma bukan zaid. Udah akal nggak bisa menerima ada kemungkinan ketiga. Namanya taksim akli. Bagaimana cara membantah taksim akli? Cara membantah taksim akli dengan mengatakan secara logika. Jadi kita mendatangkan kemungkinan akal. Secara logika bisa aja ada pembagian ketiga. Gitu ya. Contohnya apa? Kalau kita bilang sifat itu kalau nggak maujud ya ma'dum. Nah, ada orang bantah enggak, secara logika bisa jadi ada sifat yang tidak maujud, tidak ma'dum, tapi pertengahan antara maujud dengan ma'dum. Gitu kan? Secara logika bisa begitu. Berarti cara membantah taksim akli gimana? Mendatangkan ihtimal akli. Taksim istiqra'i, apa itu taksim istiqra'i? Taksim istiqra'i itu
logika membolehkan ada bagian lain. Logika membolehkan ada bagian lain. Tapi setelah di istiqra ternyata hanya ada bagian-bagian ini. Contohnya, kalimah terbagi 3, isim, fi'il, huruf. Gitu kan? Ini istiqra'i. Secara logika boleh-boleh aja ada kalimah yang bukan Isim bukan fi'il. bukan isim, fi'il, huruf. Boleh-boleh aja secara logika kan? Tapi setelah di istiqra ternyata cuma ada 3. Bagaimana cara membantah taksim istiqra'i? Dengan mendatangkan satu afrod yang tidak masuk ketiga itu. Misalkan dengan mengatakan enggak, ada kalimat yang bukan isim, bukan fi'il, bukan huruf. Apa itu? Isim fi'il. Nah, dengan mendatangkan isim fi'il kita sudah membantah pembagian itu, gitu ya. Di sini terjadi taksim dan taksimnya istiqra'i. Nah, dan istiqra'nya istiqra' naqis. Apa itu istiqra'? Gimana di sulam istiqra' itu apa? Enggak, saya maunya jawaban dari sulam. Kuat dua kumari Tas di kot. ada suara bidali kayak Baru kemarin kemarin udah. Wa in bi juz'iyyin ala kulli istudil fadha bil istiqra'i indahum nuqil, gitu ya. Wa in bi juz'iyyin ala kulli istudil fadha bil istiqra'i indahum nuqil. Jadi apa? Istiqra' itu al-istidlal ala hukmil kulli bi hukmil juz'i. aku mau jadi bang Istidlal ala hukm al-kulli. dalil apa nazarnya Wa in bi juz'iyyin ala kulli istudil fadha bil istiqra'i indahum nuqil. Dah, jadi dalilnya apa? Dalil taksim istiqra'inya istiqra' gitu ya. Wa wajhu dhabtihi. Nah, kan kita sering bilang atau di dalam Adabul Bahath wal Munazam sudah kita bahas bahwa taksim istiqra'i bisa dibentuk menjadi taksim akli, seolah-olah taksim akli, gitu ya. Dengan mendatangkan wajhul dhabti atau wajhul hasri. Nah, makanya di sini didatangkan wajhul hasrinya, gitu ya. Jadi taksimnya istiqra'i tapi dibentuk supaya mutaraddid bainan nafi wal itsbat. Ya. Gimana coba? Wajhu dhabti al-'arad fi tis'ah. Anna al-'arada imma ay yaqbala al-qismata li dzatihi aw la. 'Arad itu bisa jadi dia menerima pembagian atau tidak. Bainan nafi wal itsbat kan? Gitu ya. Al-awwal yang pertama, apa yang pertama? Yang yaqbalul qismah li dzatihi. Apa itu? Kam. Tadi sudah saya singgung, kam itu sifat yang menerima pembagian. Jadi sifat itu ada yang menerima pembagian, ada yang tidak. Kalau menerima pembagian maka dia kam. Wasani yang kedua, imma ayyakuna mafhumuhu ma'qulan bin nisbati ilal ghair aw la. Sifat yang tidak menerima pembagian terbagi dua. Ada sifat yang dia tidak menerima pembagian, tapi untuk dipahami perlu memahami perkara lain. Ada juga yang tidak perlu memahami perkara lain. Jelas itu ya? Wasani yang kedua, apa itu yang kedua? Yang yakbalul qismah itu, yang layak balul qismah terbagi dua. Pembagian pertama, ayyakuna mafhumuhu ma'qulan bin nisbati ilal ghair. Pembagian kedua, la yakunu mafhumuhu ma'qulan bin nisbati ilal ghair. Asani yang kedua, apa itu yang kedua? Yang la yakunu mafhumuhu ma'qulan bin nisbati ilal ghair. Disebut apa? Kaif. Jadi kaif itu apa? Arad yang la yaqtadil qismah li dzatihi. Nah, wa la yatawaqqaf ta'aqquluhu ala ta'aqquli syai'in akhar. Atau bukan arad nisbiyah. Wal awal yang pertama apa itu yang pertama? Yang pertama itu yang mafhumnya itu ma'qulan bin nisbati ilal ghair. Disebut apa? Disebut al-arad an-nisbiyah. Jelas ya? Tadi itu saja. Wa aqsamu hasab'atul baqiyah wa hiya al-ain wal mata ila akhirih. Lihat ke sini. Kita ulang lagi nih pembagiannya. Arad itu ada yang menerima pembagian, ada yang tidak. Yang menerima pembagian disebut kam.
Yang tidak menerima pembagian terbagi dua. Ada nisbi, ada tidak nisbi. Tidak nisbi disebut kaif. Yang nisbi itu terbagi-bagi, ada yang idhofah, ada yang bukan idhofah, gitu ya. Ini di rumit pembagiannya satu. Itu namanya wajibul hasad aja. Tadi kita sudah singgung bagaimana cara membantah taksim istiqroi, mendatangkan afrod yang menggugurkan taksim tersebut. Makanya di sini kemudian ada syubhat yang didatangkan oleh Imam Suja'i. Apa syubhatnya? Ada nih sifat yang dia nggak masuk ke dalam pembagian-pembagian ini. Dia bukan kam, bukan kaif, bukan arad nisbiyah. Apa itu? Al-wahdah wan nuqtah. Al-wahdah wan nuqtah. Apa itu wahdah? Wahdah itu kaunu syai' wahidan. Saya bilang alka itu cuma ada satu. Alka itu satu. Ada jauhar namanya alka. Dan ada sifat yang menempel di dia, apa itu? Kaunuhu wahidan, gitu ya. Nah, kalau buku itu dua, masuk kam. Karena bisa dibagi. Karena ini satu. Nah, gitu ya. Sifat kesatuannya itu nggak bisa dibagi. Dia juga bukan kaif, dia juga bukan nggak masuk ke semuanya. Ada yang juga nuqtah. Apa itu nuqtah? Nuqtah itu ya gampangnya titik. Bahasa filsafatnya apa? Syai'un dzu wad'in la yaqbalul qismah li dzatihi. Syai'un dzu wad'in la yaqbalul qismata li dzatihi. Apa itu syai'un dzu wad'in? Apa itu dzu wad'in? Dzu wad'in itu adalah sesuatu yang bisa ditunjuk. Ini istilah nih, catat dengan baik. Dzu wad'in artinya apa? Artinya syai'un yaqbal al-isyarah al-hissiyah. Jadi wad'un, nanti banyak nih, wad'un itu di makulat banyak istilahnya ya. Di antaranya salah satunya, kalau bicara titik, titik itu apa? Syai'un dzu wad'in. Apa itu dzu wad'in? Syai'un Yaqbalul isyarah al-hissiyah. La yaqbalul qismah, yang tidak menerima pembagian. Anggap ini lidi. Anggap ini lidi. Saya berdirikan begini. Ada titik kan di sini? Iya. Nah, titik yang ada di sini syai'un dzu wad'in karena bisa ditunjuk dengan isyarah hissiyah. Layak balul qismah, tidak bisa dibagi. Gitu ya. Nah, nuqtah tidak masuk kam, tidak masuk kaif, tidak masuk semuanya. Jadi ada yang membantah, gimana nih? Ada wahdah dengan nuqtah yang tidak masuk ke dalam makulat, dan ini bisa menggugurkan istiqra kalian. Bisa menggugurkan istiqra kalian, karena kalian selama mengistiqra hanya mengatakan arad itu hanya 9. Nah, ini ada nih, ada dua nih, wahdah dengan nuqtah tidak masuk ke 9 itu. Dan ini taksim istiqra'i bisa dibantah dengan al-ityan bi fardin ghairi dakhilin tahta al-qismah. Syubhat kan? Syubhat. Gimana jawabannya? Wala yaridu 'alal hasri al-wahdatu wan nuqtatu li'annahuma ghairu 'aradain. Gitu ya. Enggak bisa, wahdah wan nuqtah itu bukan arad. Kenapa? Idza wujuda lahuma fil kharij, tidak, wahdah dengan nuqtah itu tidak punya wujud di alam nyata. Gitu ya. Dalam kasus lidi tadi, yang wujud itu apa? Ya lidinya. Cuman otak kita mempertimbangkan, oh ada lidi ini tersusun dari titik-titik. Gitu ya. Dalam kasus wahdah tadi, alka itu satu. Yang ada di alam nyata itu alkanya aja. Otak kita mempertimbangkan ketika kita melihat alka, mempertimbangkan oh dia hanya satu. Jelas ya? Kalau kayak gitu wadah juga nggak ada wujud seperti dunia tak. Itu menurut mutakalimin. Oh. Kalau menurut hukama, wadha' itu ada wujudnya. Apa wujudnya? Saya nuqtah
kalau bicara itu ya bicara falsafah, karena yang lebih kelihatan itu ya nuktah daripada wadah. Ya, makanya itu mereka salah ya. Oh. Berarti udah. Itu bisa kita bantah. Kenapa kalian bilang ini nggak ada wujudnya, padahal ini lebih terasa nyata daripada ini? Itu buat bantahan mereka aja. Udah selesai. Jadi jawaban pertama masalah wahdah dengan nuqtah, jawabannya dengan adamut taslim. Ai la nusallim anna al-wahdah wan nuqtah aradan. Kenapa? Li'anna al-arad wujudi wal wahdah wan nuqtah ghair wujudiyain. Jawaban kedua, oke, taslim bahwa wahdah dengan nuqtah itu arad. Tapi gini, coba perhatikan, wahai orang-orang yang membantah kata ukama. Coba perhatikan. Istiqra kita itu objeknya adalah jinsun ali. Gitu ya. Jadi yang kita istiqra itu kata hukama, semua jinsun ali ya ada 10 ini. Itu istiqra kita. Kita bukan ingin bilang bahwa semua yang ada di muka bumi masuk ke dalam 10, enggak. Kita pengen bilang semua jinsun ali itu hanya 10. Beda enggak? Kalau istiqrohnya nih, kalau istiqrohnya bahwa semua yang jinsun ali itu 10, semua yang jinsun ali itu 10. Kalau ada satu afrod yang tidak masuk ke dalam yang 10, itu tidak menggugurkan istiqra. Kenapa? Karena emang ini dua nih, wahdah dengan nuqtah tidak masuk ke yang 10, tapi kan mereka bukan jinsun ali. Yang kita istiqra itu yang jinsun ali. Jadi setelah kita istiqra yang memenuhi syarat untuk jadi jinsun ali, ya hanya 10 itu. Adapun nanti ada yang nggak masuk ke dalam 10 itu tidak masalah. Kenapa? Karena kita tidak ingin mengatakan bahwa semua yang punya wujud masuk ke 10, enggak. Kita pengen bilang semua yang jinsun ali ya hanya 10 aja. Jelas ya? Kata ukama itu. Contoh lain gimana ya? Iya, kata ukama. Contoh lain apa? Kelas di Darul Rahman ada 6. Kelas di Darul Rahman ada 6. Terus ada yang bilang, ini ada santri Darul Rahman yang gak masuk ke 6 kelas tadi. Dia jadi ustadz. Masalah nggak? Nggak masalah. Kenapa? Karena yang kita bilang itu segala sesuatu yang merupakan kelas ada 10. Tapi kita bukan mengistiqra semua santri pasti masuk salah satu dari yang Kelas-kelas 6 kelas itu. Jelas ya? Sama di sini. Yang kita istiqra itu semua yang jinsun ali ya 10 ini. Jadi mereka tidak mengistiqra bahwa semua yang punya wujud masuk ke 10. Enggak. Tapi semua yang jinsun ali itu 10. Jelas ya? Jadi meskipun wahdah dengan nuqtah itu arad enggak masalah. Karena mereka bukan jinsun ali. Nah, wahdah dengan nuqtah itu bisa menggugurkan istiqra ini kalau wahdah dengan nuqtah itu terbukti dia sebagai jinsun ali. Wa in sallamna wujudahuma falam nahsur al-a'rad fi tis'i ala ma'na anna kullama huwa arad fahuwa mundarijun tahtaha ay tahta al-ashar tahta tis'i ghairu kharijin anha. Ya. Lam nahsur kadzalik bal hasarna fiha al-maqulat ala ma'na anna kullama huwa jinsun 'alin lil a'rad fahuwa ihda tis'i. Jelas ya? Berapa jam ini? Ini gak ada waktunya ya? Sampai mana kan hari ini? Tadinya mau sampai arad Berarti tambah sampai 48. Tapi karena ada mukadimahnya sih tadi kan.
pelan-pelan. Pelan sedikit. Dan istirahat dulu. Jika kok. Kamu bisa. Oke. Tuh. Kalau enggak tutup dulu kameranya. Oke, mau.